Ipon, Nifta, Nurul, Ainun. Nurul belum masuk kayaknya, Pak. Tinggal Nurul sama Kak Ainun. Yang matematika juga belum ini. Kak Ivan coba di chat. Sudah 2 kali chat enggak direspon. Ini matematika. Sudah mulai chat saya. Oke, Ainun, sebentar ya. Ini masih ada yang mau masuk lagi. Nurul belum ya. Tinggal satunya Desi, anak matematika. Saya tunggu sampai jam 11. Mungkin ya. mau masuk kelas mungkin, Pak. Cuti mungkin, Pak. Iya, biar saya mulai aja. Sudah ini sampai jam 11 sudah. Nurul yang belum masuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, mata kuliah Biologi Dasar semester 1. Di pertemuan ketiga, kita akan mengulas tentang jaringan tumbuhan. Nah, dan sebelum saya mulai, apa yang kalian tahu tentang jaringan pada tumbuhan? Di SMA pasti kan sudah tahu itu, ada jaringan apa saja gitu. Ya, Lupa saja. banyak lupanya dah, Bapak. Iya. Jaringan primer mungkin kayak gitu Pak. Iya, itu akan ada jaringan primer, sekunder, kemudian ada jaringan pengangkut, misalnya xilem dan floem. Iya. Xilem itu fungsinya apa, kemudian floem juga. Oke, kita bahas ya. Ini tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu banyak sekali. Di antaranya yang sudah kalian ketahui pastinya yang umum itu xilem dan floem, fungsinya sebagai jaringan pengangkut.
pada tumbuhan. Kemudian di sini ilmu yang mempelajari tentang jaringan itu disebut histologi. Sedangkan jaringan itu sendiri definisinya adalah sekelompok yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Ada organ tumbuhan tingkat tinggi dapat membedakan adanya dua macam jaringan, yaitu jaringan yang masih muda atau disebut meristem atau titik tumbuh, dan jaringan yang telah dewasa sehingga tidak bisa tumbuh lagi. Kemudian ini macam-macam jaringan. Ini ada jaringan meristem atau jaringan embrional yang selalu tumbuh, itu jaringan yang masih muda. Kemudian ada jaringan permanen, jaringan dewasa. Kemudian jaringan dewasa itu sendiri ada berbagai macam. Itu sudah ada keterangannya di bawah deskripsi PowerPoint tuh, nanti kalian bisa baca. Yang pertama jaringan epidermis pada permukaan kulit pada tumbuhan. Kemudian ada jaringan parenkim, dan bagian-bagiannya ini ada parenkim asimilasi, penimbun, air, udara. Kemudian jaringan penyokong terjadi kolenkin dan sklenkim, jaringan pengangkut, silinder floim, dan jaringan gabus yang tidak bisa ditembus oleh air. Ini jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus, bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Meristem terdapat pada bagian-bagian tertentu saja pada tumbuhan. Nah, ini ada istilah mitosis. Apa itu? Pasti dulu sudah ada kan? Ada mitosis, meiosis. Pasti kalian ingat ya. Ada yang tahu? Tidak ya. Mitosis itu sendiri adalah pembelahan sel, tujuannya untuk memperbanyak diri dan untuk membuat makhluk hidup itu terus tumbuh. Kemudian meiosis sendiri itu untuk pembelahan sel juga, tetapi tujuannya untuk itu. Siapa yang maksudnya? Menurut. Kemudian meiosis sendiri itu tujuannya untuk menentukan sel kelamin pada individu. Kemudian di sini terdapat 3 letak meristem. Ada meristem apikal berada pada ujung akar dan pada pucuk tunas, menghasilkan sel-sel bagi tumbuhan untuk tumbuh memanjang. Kemudian ada meristem lateral, silinder-silinder yang terbentuk dari sel-sel yang membelah ke samping di semenjang akar dan tunas. Meristem lateral ini menggantikan epidermis dengan jaringan dermis sekunder seperti kulit yang lebih tebal dan keras, juga menambah lapisan jaringan pembuluh. Kemudian ada meristem interkalar, terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pada pangkal luas batang. Kemudian ini sifat-sifat meristem atau ciri-cirinya: selnya masih kecil, berdinding tipis, dinding sel dari zat pektin. Selnya kaya akan protoplasma, vakuola kecil, dan tersebar di seluruh protoplasma, bentuk sel ke segala arah yang sama. Di antara sel-selnya tidak terdapat ruang antar sel, kemudian inti besar, dan plastidanya belum matang. Menurut asalnya, meristem ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer atau titik tumbuh terdapat di ujung batang, ujung akar, sehingga disebut titik tumbuh apikal dan mampu mengadakan pertumbuhan memanjang. Nah, kemudian ini ada beberapa teori meristem apikal. Yang pertama teori sel apikal, yaitu sel-sel yang terletak di ujung pokok dan cabang dari batang dan akar merupakan suatu meristem yang konstan. Oke. Gambar dari meristem. Ada yang primer dan sekunder, dan ini bagian-bagiannya dan perbedaannya. Ada bagian protoderma, yang sistem dasar,
kemudian ada prokambium. Kemudian yang meristem sekunder ada epidermis, ada bagian intinya, dan ada korteksnya. Kemudian ini teori histogen yang terjadi teori Einstein, yaitu pada meristem apikal akar terdapat 3 daerah histogen atau pembentuk jaringan, yaitu ada dermatogen. Nah, ini gambarnya. Nah, di bagian sini, bagian luar disebut dermatogen. Penjelasannya ini terdiri dari selapis sel paling luar merupakan primer dia yang akan tumbuh menjadi epidermis. Kemudian D, periplum terdiri dari beberapa lapis sel di sebelah dalam dermatogen yang akan tumbuh menjadi korteks. Kemudian yang C itu plerom terdiri dari beberapa lapis sel di sebelah dalam periplum yang akan tumbuh menjadi steril. Pada ujung akar terdapat kalitra, berisi tepung satelit yang berguna agar akar mempunyai gaya berat untuk tumbuh ke bawah ke dalam tanah. Sel-sel kalitra dihasilkan oleh jaringan kalitrogen yang ada di sebelah atasnya. Kemudian ada teori Haberland, meristem apikal dibagi menjadi 4 daerah, yaitu A, promeristem, daerah berujung, sel-selnya selalu membelah membentuk meristem baru. Iya, ini yang bagian ujung. Kemudian ada protoderm, terdiri dari beberapa lapis sel terluar di sebelah bawah promeristem yang kelak akan tumbuh menjadi epidermis dan sebagai korteks. Nah, ini yang B, ini C. Prokambium yaitu beberapa lapis sel di sebelah dalam protoderm yang akan tumbuh menjadi kambium pembentuk floem sekunder dan silem sekunder. Kemudian D, meristem dasar, beberapa lapis sel paling dalam yang akan tumbuh menjadi steril. Kemudian ada teori tunika corpus. Yang pertama, bagian luar disebut tunika yang menghasilkan korteks. Kemudian yang kedua, bagian yang dalam disebut korpus yang menghasilkan stele. Kemudian sekarang ke meristem sekunder, yaitu kambium. Bentuknya ini ciri-cirinya bentuk sel pipi prismatik, agak memanjang, berdinding tipis, tersusun rapat tanpa ruang antar sel, memperbanyak diri dan membelah. Dinding pemisah di antara 2 sel anakan terjadi secara sedikit demi sedikit, bersifat dapat memperbanyak diri secara ganda, pada dapat membentuk bermacam-macam jaringan baru ke berbagai arah, yaitu ke arah antiklinal, membentuk sel-sel inisial baru, dan ke arah perikinal, membentuk floem sekunder dan silem sekunder. Untuk antiklinal dan perikinal ini ada di deskripsi. Oke. Aktivitas kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang tumbuhan menjadi besar. Ini terjadi pada tumbuhan dikotel dan gimnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Pertumbuhan kambium ke arah luar akan membentuk kulit batang, sedangkan ke arah dalam akan membentuk kayu. Pada masa pertumbuhan kambium ke arah dalam lebih aktif dibandingkan pertumbuhan kambium ke arah luar, sehingga menyebabkan kulit batang menjadi tipis dibandingkan dengan kayu. Ini gambar penampang melintang batang dikotil, ada bagian-bagiannya, ada berkas vaskuler, ada jaringan tangan kecil dan floem, kemudian ada 2 kambium ini, ada kambium interfasikular dan fasikular, kemudian ada jari-jari empulur dan empulurnya, kemudian velogen, kambium gabus, merupakan meristem sekunder yang membentuk jaringan gabus sekunder. Velogen bersifat nukleoris, yaitu ke arah luar membentuk velum, sel-sel gabus sekunder, dan ke arah dalam membentuk velogen, gabus. Kambium dan kambium gabus letaknya lateral pada batang dan akar, yaitu sejajar dengan permukaan sisi organ tersebut, maka disebut meristem lateral.
Jaringan gabus merupakan jaringan tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau felogen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Jaringan gabus yang dibentuk ke arah dalam disebut felogen, yang merupakan sel-sel hidup. Sedangkan sel-sel gabus yang dibentuk ke arah luar disebut velum dan merupakan sel-sel mati dengan bentuk sel kotak. Dinding selnya mengalami penebalan oleh substrat serta disebab intermediate atau tidak tembus air, sehingga tidak dapat dilewati oleh air. Ini gambar kambium gabus pada tumbuhan. Ini ada bagian epidermis, kemudian ada bagian velum dan velodem yang salah satunya itu tidak dapat ditembus oleh air. Kemudian ada bagian korteksnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Bapak. Ya? Kenapa? Tidak ada ya? Ada yang mau bertanya, silakan. Halo? Belum ada, Pak. Oh, belum. Belum. Bukan nggak ada, belum, Pak. Pak, mau nanya Pak, gimana kalau misalnya ada kayak tumbuhan itu Pak, apa ada sayur mayur itu kan seperti gubis gitu Pak, itu kan daun Pak, tapi kenapa kok beda dengan daun yang biasanya? Apa itu juga punya kloroplast atau enggak gitu Pak? Gimana? Agak kurang suaranya. Pada sayur mayur, Iya, seperti halnya gubis. apa? Gubis? Oh iya, gubis. Terus? Iya, itu kan Gubis. yang membentuk bagian-bagiannya itu kan kalau menurut saya sih sayur daun Pak gitu. Yang membentuk bagian-bagian puding menurut saya itu apa dah daun. Pada gubis itu juga mungkin batang daun, saya juga ini Pak apa dah bingung gitu. Tapi kalau menurut saya itu sih daun Pak. Maksudnya bedanya mungkin ya itu ya, bagian mana yang bagian daunnya gitu, kemudian batangnya gitu ya. Iya Pak. Ya itu kalau menurut saya, kalau gubis ya itu, ya dia kan apa ya, kalau yang pas bagian itu kan yang tumbuh itu kan yang kita makan ya itu, ya kita makan daunnya itu. Kalau bagian batangnya kan itu kecil itu kayaknya itu, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak juga. Jadi ada itu di bagian bawahnya itu, antara jarak batang sama ke daunnya itu kecil itu. Jadinya itu yang kita makan itu daunnya gitu. Terus ya ini juga apa bedanya sayur dengan buah gitu. Kalau misalnya tomat itu kalian yang tahu itu. Nah itu kan ada bedanya mesti. Kalau buah kan yang itu sayur Pak, ya pasti. terjadinya buah karena proses ini Pak, apa ada pembentukan dari serbuk sari sama kepala putik itu kalau buah. Kalau misalnya sayur kan tidak tidak ini Pak, artinya tidak terbentuk dari proses pembuahan gitu. Iya betul. Ya itu juga termasuk. Ya itu buah kan juga menghasilkan, nanti akan menghasilkan suatu buah gitu. Kalau sayur kan ya pasti ya otomatis yang tumbuh ya pasti cuma ya daun itu sudah. Itu tidak ada buahnya untuk menghasilkan biji itu, menghasilkan biji lagi.
bentuknya ya buah itu, kalau tanaman buah itu. Nanti ya kalau perkuliahan minggu depan tentang pertemuan keempat, nanti saya majukan itu harinya, karena di minggu depan ini ada webinar pertanian. Nanti saya kabar itu kapan harinya nanti untuk pertemuan keempat ini, bisa dari minggu ini atau minggu depan. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Iya, Bapak. Kenapa? Ya, Ivon? Belum ya? Belum ada, Pak. Ya sudah, kalau begitu pertemuan ketiga ini, ulasan sedikit tentang jaringan tumbuhan, saya akhiri. Terima kasih sudah hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.